Mengalah dari Cina, ST kelabui Jepang. Asnawi bersiap hadapi pensiun dini. Erick Thohir datangkan 5 pemain Eropa. Okay, let's go. Shin Tae-yong menyebut bahwa Cina memiliki motivasi untuk menang yang lebih tinggi daripada tim Merah Putih dalam duel kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Skuad Garuda harus mengakui kekuatan The Dragons dan menelan kekalahan pertama dengan skor akhir 1-2 dalam laga tandang di Qingdao Youth Football Stadium. ST menyebut, kekalahan itu salah satunya dipengaruhi oleh keinginan menang antar kedua negara yang berbeda. Selamat kepada Cina yang telah memenangkan pertandingan ini, ucap Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu, 16 Oktober 2024. Baik Cina maupun Indonesia sebetulnya sama-sama menunjukkan keinginan untuk menang. Namun, keinginan Cina jauh lebih besar. Lanjutnya, ST juga mengaku, faktor lain yang membuat Indonesia harus tunduk di kandang Cina adalah Kelvin Verdong dan kawan-kawan kehilangan fokus untuk bertahan. Ia mengatakan, hal ini akan menjadi evaluasi tim untuk kedepannya. Indonesia memiliki masalah dengan menurunnya konsentrasi dalam pertandingan. Bola pertama seharusnya lebih fokus dan bola kedua justru kehilangan kendali. Ini yang harus kita renungkan, tutur Shin Tae-yong. Sang juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut bahwa meskipun tak membawa pulang 1 poin pun, para anak asuhnya sudah bermain dengan sangat baik. Ia menegaskan, skuad Garuda tak akan larut dalam kekalahan semalam dan bakal bangkit untuk laga selanjutnya pada November 2024 mendatang. Ini bukan akhir dari segalanya. Timnas Indonesia bakal mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan berikutnya dengan kondisi yang jauh lebih baik, tegas ST. Sebagai informasi, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit kekalahan 1-2 dari Cina. Gol-gol Cina disumbangkan oleh Behram Abdueli pada menit ke-21 dan Zhang Yuning, 44. Sementara itu, Indonesia hanya membalas 2 skor itu dengan gol tunggal dari Tom Haye pada menit ke-86. Meskipun mengalami kekalahan perdana, posisi Timnas Indonesia di papan klasemen Grup C sebagai peringkat kelima tidak berubah. Indonesia yang mengoleksi 3 poin unggul selisih gol di atas Cina. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Jepang pada 15 November 2024 mendatang alias 4 hari, sebelum menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024. Asnawi Mangkualam menjadi trending topik, khususnya di platform media sosial X. Pesepak bola 25 tahun itu muncul sebagai pembicaraan karena gagal tampil optimal meski dimainkan sejak awal laga Cina versus Timnas Indonesia. Setelah mendekam di bangku cadangan pada 3 laga awal Grup C, Asnawi Mangkualam akhirnya mentas sebagai starter saat Timnas Indonesia tandang ke markas Cina, Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tak cuma sebagai starter, Asnawi Mangkualam juga kembali ditunjuk sebagai kapten Timnas Indonesia. Sayangnya, kepercayaan yang diterima Asnawi Mangkualam gagal dibayar tuntas olehnya. Sepanjang 90 menit pertandingan, pemain Port FC ini seringkali kehilangan bola. Asnawi Mangkualam kerap kali bermain egois, seperti memaksakan melewati 1-2 pemain. Padahal, di saat bersamaan, ada beberapa rekannya yang berdiri bebas. Dari segi bertahan, ex-pemain PSM Makassar ini juga tidak tampil baik. Ia membuat jarak yang sangat jauh dengan bek tengan sebelah kanan milik Timnas Indonesia, Mees Hilgers. Akibatnya, Mees Hilgers kerap minim dukungan saat Timnas Indonesia terkena serangan balik cepat dari Cina. Gol kedua yang dicetak Zhang Yuning pada menit 44 merupakan efek dari jauhnya jarak antara Mees Hilgers dan Asnawi Mangkualam. Sekarang harapannya Timnas Indonesia bisa bangkit. Masih ada 6 laga ke depan yang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk meraih poin sebanyak-banyaknya demi menuntaskan misi finish 4 besar di klasemen akhir Grup C. Timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur runner-up Grup C. Sebab, hingga matchday keempat Grup C, Timnas Indonesia yang menempati posisi 5 dengan 3 angka hanya terpaut 2 poin dari Australia di tempat kedua, atau batas akhir tim yang lolos ke Piala Dunia 2026. Selanjutnya pada November 2024, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Seminimal mungkin, Timnas Indonesia mesti mendapatkan 3 poin dari 2 laga tersebut. Melihat materi pemain sekarang,
sudah cukup bagi skuad Garuda mengemas 3 poin dari 2 laga di atas. Barulah pada Maret 2025, personel timnas Indonesia diharapkan jauh lebih mentereng ketimbang sekarang. Pada Maret 2025, tandang versus Australia dan kandang versus Bahrain, dan Juni 2025, kandang versus Cina dan tandang versus Jepang. Timnas Indonesia total melakoni 4 pertandingan. Dari 4 pertandingan itu, skuad Garuda bisa membidik 9 angka jika ditotal dengan raihan poin di November 2024 dan saat ini, koleksi 15 angka diraup Timnas Indonesia. Hasil itu disinyalir sudah meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tom Haye belum memiliki tandem ideal di lini tengah. Ivar Jenner dan Nathan Choeaon terlalu muda untuk diandalkan sebagai tandem Tom Haye. Pengalaman Jairo Riedewald mengawal lini tengah Crystal Palace akan sangat dibutuhkan Timnas Indonesia yang memburu tiket Piala Dunia 2026. 4. Pascal Struijk, Leeds United. Kehadiran Pascal Struijk sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Pascal Struijk dapat membentuk trio kukuh bersama Maes Hilgers dan Jai Itzes. Saat ini bek tengah sebelah kiri merupakan salah satu titik lemah Timnas Indonesia. Kelvin Verdong lebih cocok diperankan sebagai wingback kiri ketimbang bek tengah sebelah kiri Mauro Zijlstra, FC Volendam U21. Di saat Rafael Struijk deadlock, kehadiran Mauro Zijlstra dibutuhkan Shin Tae-yong. Bertipe goal-getter, penyerang 19 tahun ini dipercaya dapat menyelesaikan peluang sekecil apapun menjadi gol. 2. Ula Romeni, FC Utrecht. Ula Romeni merupakan pilihan terbaik yang dimiliki untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Selain fasih diandalkan sebagai goal-getter, Ula Romeni dikenal sebagai winger kananan lincah. Berkat bantuan Ula Romeni, sang klub FC Utrecht berada di jalur juara Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025. Hingga pekan ke-8, FC Utrecht duduk di posisi 2 dengan 19 angka.